Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afita Fina Nahdina. Saya merupakan mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Usuluddin semester 3 kelas E. Saya di sini akan memaparkan materi dari hadis untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah tahfidz hadis. Baiklah, sekarang saya akan membacakan sanadnya dulu. Nah, sanadnya di sini adalah dari Qatadah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik meriwayatkan dari Abi Musa. Abi Musa meriwayatkan langsung dari Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pembacaan hadisnya yakni an Qatadah an Anas ibni Malik an Abi Musa anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihil kal utrujjah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyibun wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kat-tamrah ta'muha tayyibun wa la riha laha wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi karrayhana rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi kal hanzalah itu rihuha ta'muha murrun au khabithun wa rihuha murrun. Sahih Al-Bukhari. Nah, di sini untuk terjemahannya yakni orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya bagaikan buah utrujah atau jeruk, itu rasanya lezat dan aromanya harum. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an tetapi mengamalkannya bagaikan buah kurma, rasanya manis namun tidak memiliki aroma. Untuk orang munafik yang membaca Al-Qur'an bagaikan raihanah, yakni daun harum. Aromanya wangi, namun rasanya pahit. Sedangkan orang yang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an bagaikan hanzalah. Hanzalah itu buah pare gurun. Rasanya pahit dan tidak harum. Nah, di sini ada 4 perumpamaan. Jadi dari hadis ini ada 4 perumpamaan, yaitu orang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya itu diibaratkan sebagai buah utrujah. Buah utrujah itu manis dan aromanya wangi. Terus ada perumpamaan yang kedua, yakni orang mukmin yang hanya mengamalkan Al-Qur'an tapi tidak membacanya, itu diibaratkan sebagai buah kurma yang manis tapi tidak ada aromanya. Terus perumpamaan yang ketiga, yaitu orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an, itu diibaratkan sebagai ar-raihanah, yaitu daun yang harum aromanya tapi pahit. Terus yang keempat ada hanzalah. Al-hanzalah itu adalah buah pare gurun yang rasanya pahit dan aromanya juga tidak wangi. Nah, dilanjutkan. Jadi di sini ada syarahnya. Yakni yang pertama penjelasan dari jadi di sini iman atau yang disebut sebagai mengamalkannya, iman adalah dasar itu seperti rasa. Nah, di sini ada bahwa disebutkan tadi kan ada membaca dan mengamalkannya itu dari orang mukmin, sedangkan orang munafik itu hanya membaca. Nah, di sini rasa itu adalah sebagai iman. Nah, iman ini adalah dasar karena rasa lebih diinginkan dan lebih kokoh daripada bau. Jadi rasa itu adalah yang paling lebih penting daripada aroma, karena aroma itu dari luar, sedangkan rasa itu dari dalam. Karena aroma kadang bisa menipu tapi rasa gak bisa menipu.
Terus, nah untuk bacaan atau membaca Al-Quran itu adalah manifestasi. Nah, bacaan diibaratkan sebagai aroma karena aroma itu juga bermanfaat bagi orang lain dan lebih kelihatan gitu daripada iman. Namun iman adalah dasar, jadi maksudnya kalau iman tanpa amal juga itu kurang bagus. Nah, di sini yang paling derajat tertinggi yakni adalah perumpamaan dari buah utruja, karena utruja itu sangat sempurna. Dia udah manis dan dia juga udah harum, dan itu sangat bermanfaat bagi banyak hal. Nah, jadi diibaratkan seperti itu, orang mukmin yang membaca dan mengamalkan Al-Qur'an itu sangat udah imannya udah bagus dan dia juga bermanfaat bagi orang lain. Jadi seperti itu. Dan jeruk sendiri kenapa orang mukmin dilambangkan sebagai jeruk? Karena buah jeruk itu melambangkan kesempurnaan dari aroma dan rasa. Nah, faedah dari hadis ini adalah di sini diberitakan bahwa orang mukmin itu adalah orang yang paling beruntung karena dia mendapatkan manisnya iman, harumnya membaca Al-Quran, dan itu merupakan dan pahalanya yang berlipat ganda. Nah, itu adalah sebuah keistimewaan dari Allah yang Allah beri kepada orang-orang yang beriman dan mampu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Dan di hadis ini juga ada motivasi tentang untuk kita terus bertilawah. Jadi maksudnya meskipun iman adalah rasa, iman adalah sebuah kepentingan, tapi dengan adanya bacaan atau membaca Al-Quran itu akan membuat menjadi sempurna, akan aroma dan rasa akan menjadi sempurna. Jadi iman dengan bacaan Al-Quran atau amal itu akan menjadi sempurna dan itu akan menjadi kedudukan yang tinggi seperti al-utruja atau buah jeruk. Nah, di sini juga ada peringatan terhadap kaum munafik. Jadi mereka yang hanya tampak dari luarnya aja kelihatan baik seperti roihana itu tidak dipandang baik gitu. Jadi roihana itu hanya wanginya saja, hanya terlihat tampak baik, tapi di dalam hatinya tidak ada keimanan. Terus dari faedah di sini juga adalah tentang penggunaan perumpamaan itu dibolehkan agar memudahkan untuk pemahaman orang-orang terhadap perumpamaan itu. Jadi kalau kadang bisa dipikir juga ya kalau misalnya bisa aja pakai perumpamaan dari barang-barang. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana tujuan implementasi dari hadis ini dan caranya. Jadi tujuannya adalah motivasinya di sini kita disuruh untuk mencapai derajat utruja atau orang mukmin yang membaca dan juga mengamalkan Al-Qur'an. Nah, untuk caranya yaitu kita harus berusaha untuk tetap membaca Al-Qur'an di tengah kesibukan, di tengah banyaknya kesibukan yang kita miliki, kita harus menyempatkan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi bisa misalnya kita istiqomahkan untuk 2 lembar sehari, 1 lembar sehari, selama istiqomah itu jauh lebih baik. Terus kalau untuk itu kan tadi dalam bagian bacaan. Nah, untuk kalau mengamalkannya itu kita bisa dengan mengamalkan apa yang ada di dalam isinya. Jadi dengan menghindari apa yang Allah larang. Jadi kan macam-macam dalam Al-Quran itu udah dijelaskan tentang dilarang menyakiti sesama manusia, dilarang terus untuk menunaikan sholat, maksudnya bukan untuk dilambatnya, kita untuk menunaikan sholat, terus berpuasa, berzakat. Nah, itu adalah cara implementasi agar mendapatkan kedudukan utruja atau buah jeruk, perumpamaan dari utruja. Terus yang kedua ada yaitu kita disuruh untuk menguatkan iman atau rasa. Nah, di sini menguatkan iman itu memiliki banyak cara, yaitu dengan melatih kesabaran, keikhlasan, terus dari melatih kekuatan diri untuk sabar, yaitu adalah cara untuk menguatkan keimanan dan atau rasa. Jadi rasa itu penting, iman itu penting, tapi kalau bisa dibarengi dengan aroma
atau amal itu lebih baik. Terus yang ketiga ada menyebarkan kebaikan. Nah, di sini menyebarkan kebaikan itu diibaratkan aroma. Jadi caranya menyebarkan kebaikannya itu bisa dengan mengamalkan, kita mengajarkan mengaji, terus memperbaiki tajwid, memperbaiki hafalan kalau ada yang memiliki hafalan, terus menjaga bacaan Al-Quran agar tetap bagus dan sesuai dengan kaedah-kaedah Al-Quran. Nah, tapi juga di situ selain untuk mengajarkan, juga menyebarkan kebaikan itu dengan membagikan apa yang kita ketahui. Seperti kayak kita tahu kalau menggunjing atau bergibah itu tidak baik, itu kita bisa menghindarinya dan berbagi pengetahuan kepada teman-teman bahwa bergibah itu tidak baik. Gitu menurut saya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman dan kepada ibu dosen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.